Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Cika Kusumawardani, NIM 23060180060, Program Studi Tadris Ilmu Pengetahuan Alam Konsentrasi Fisika semester 6, mahasiswa IAIN Salatiga. Pada mata kuliah Astronomi Kebumian kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai formasi dan struktur bintang. Berikut ini akan saya tampilkan PPT sebagai penunjang materi yang akan saya sampaikan. Formasi dan struktur bintang. Pada bab ini, saya akan menjelaskan 4 macam subtopik yang terkandung di dalamnya. Topik yang pertama yaitu mengenai kelahiran bintang. Topik yang kedua mengenai fusi bintang. Yang ketiga, struktur bintang. Dan yang terakhir adalah formasi dari bintang. Kebanyakan dari kita itu menganggap bahwa ruang antar bintang itu hanya terdapat ruang kosong ataupun ruang hampa. Namun, kenyataannya tidak seperti itu. Ruang antar bintang tidak kosong, tetapi diisi dengan gas dan debu yang berdensitas rendah yang disebut dengan media antar bintang. Sekitar 75% massa gas di medium antar bintang adalah hidrogen, sedangkan 25%-nya itu diisi oleh helium. Di sana ada juga karbon, nitrogen, oksigen, kalsium, natrium, dan atom-atom lainnya yang lebih berat. Kira-kira 1% massa terdiri dari partikel debu mikroskopis yang disebut debu antar bintang. Medium antar bintang ini mudah terlihat sebagai awan gas dan debu seperti dalam nebula besar di Orion. Nebula. Apa itu nebula? Nebula adalah awan antar bintang yang terdiri dari debu dan gas dengan warna yang sangat beragam. Nebula terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada emisi nebula atau nebula emisi. Nah, nebula emisi ini diproduksi di mana bintang yang sangat panas mendorong awan gas kepadatan rendah untuk memancarkan cahayanya. Awan sebagian besar adalah gas hidrogen yang terionisasi oleh cahaya dari bintang-bintang yang panas. Yang kedua adalah nebula refleksi. Bentuknya seperti ini. Seperti yang saya lingkari ini. Nah, nebula refleksi ini diproduksi saat cahaya bintang menyebar dari nebula berdebu. Nebula refleksi yang memberikan bukti bahwa debu di awan terdiri dari partikel yang sangat kecil. Kemudian yang terakhir adalah dark nebula. Dark nebula ini diproduksi di mana awan gas padat dan debu berbentuk siluet dengan latar belakang wilayah yang dipenuhi bintang atau nebula yang cerah. Jika awan itu tidak terlalu padat, cahaya bintang mungkin bisa menembusnya. Bintang dapat dilihat melalui awan, tetapi bintang-bintang terlihat redup karena debu awan yang menyebarkan sebagian cahayanya. Karena panjang gelombang yang lebih pendek tersebar lebih mudah daripada panjang gelombang yang lebih panjang. Foton yang lebih merah lebih mungkin untuk melewatinya, sehingga bintang lebih terlihat sedikit lebih merah dari yang seharusnya. Efek inilah yang disebut dengan efek kemerahan bintang.
Selanjutnya yaitu garis absorpsi bintang. Kita yakin bahwa garis-garis ini berasal dari medium antar bintang karena muncul dalam spektrum bintang O dan B. Bintang yang terlalu panas untuk membentuk garis absorpsi kalsium dan natrium di atmosfernya sendiri. Nah, gambarnya bisa dilihat pada layar PPT. Ini merupakan garis absorpsi pada bintang. Selain itu, sempitnya garis antar bintang menunjukkan bahwa mereka tidak mungkin terbentuk di atmosfer bintang yang panas. Perlu diingat bahwa dalam gas panas, atom-atom bergerak dengan cepat, dan pergeseran Doppler dari atom-atom yang berbeda mengikis garis spektral yang membuatnya melebar. Garis-garis sempit pasti terbentuk di medium antar bintang di mana atom-atom gas bergerak secara perlahan-lahan. Garis absorpsi antar bintang dapat dikenali dengan dua cara. Yang pertama, Orionis superaksa dan garis spektrum. Nah, garis spektrum ini diproduksi di atmosfer bintang jauh lebih luas daripada garis spektrum yang dihasilkan di medium antar bintang. Selanjutnya yaitu pembentukan bintang dari medium antar bintang. Nah, untuk mempelajari pembentukan bintang, kita harus terus membandingkan teori dengan bukti. Teori memprediksikan bahwa seiring waktu, gaya tarik gravitasi gabungan atom-atom dalam awan gas akan menarik gas ke dalam. Menarik setiap atomnya itu menuju ke pusat. Tapi tidak setiap awan akan runtuh dan membentuk suatu bintang. Energi panas di awan menahan keruntuhan. Ada 3 faktor yang menahan gravitasi, yaitu gerakan termal, turbulensi, dan medan magnet. Faktor lain dapat membantu awan menahan gravitasinya sendiri. Pengamatan menunjukkan bahwa awan adalah tempat turbulen dengan arus gas yang mendorong dan bertabrakan satu sama lain. Awan antar bintang terpadat terdiri dari 10 pangkat 3 sampai 10 pangkat 5 atom per cm kubik, termasuk dari beberapa ratus ribu hingga beberapa juta massa matahari, dan memiliki suhu serendahnya 10 derajat Kelvin. Dalam awan seperti itu, hidrogen dapat ada sebagai molekul H2, bukan sebagai atom. Awan tebal ini disebut dengan awan molekul. Dan yang terbesar disebut awan molekul raksasa. Meskipun molekul hidrogen tidak dapat dideteksi oleh teleskop radio, awan dapat dipetakan oleh emisi radio molekul karbon monoksida yang ada dalam jumlah kecil di dalam gas. Bintang terbentuk di awan ketika bagian yang paling padat menjadi tidak stabil dan berkontraksi. Selanjutnya adalah pembentukan probintang. Probintang itu apa? Probintang adalah benda yang pada akhirnya akan menjadi bintang. Nah, dalam gambar ini yang sebelah kiri itu awan gas antar bintang dipicu menjadi pembentukan bintang oleh gelombang kejut yang lewat. Peristiwa yang dirangkum di sini mungkin berlangsung sekitar 6 juta tahun. Probintang tadi adalah benda yang pada akhirnya akan menjadi bintang. Nah, ketika sebuah bintang atau probintang berubah, dikatakan berevolusi,
Dan kita dapat mengikuti evolusi itu dalam diagram H sampai R saat suhu dan luminositas objek berubah. Lokasi diagram H sampai R bergeser dan kita dapat menggambarkan panah yang disebut jalur evolusi. Untuk mewakili perubahan ini, karena probintang dimulai dengan sangat dingin dan sangat redup, kita harus memperpanjang diagram H sampai R ke kanan untuk menyertakan suhu yang sangat rendah. Selama kontraksi probintang mengubah energi gravitasinya menjadi energi termal, separuh dari energi panas ini memancar ke luar angkasa. Tetapi separuh sisanya menaikkan suhu internal probintang. Saat suhu internal naik, gas menjadi terionisasi, menjadi campuran inti atom bermuatan positif dan elektron bebas. Ketika pusat menjadi cukup panas, reaksi nuklir mulai menghasilkan energi. Probintang menghentikan kontraksi dan setelah menyerap sebagian besar dari gas dan debu yang menerbangkan sisanya. Ia menjadi bintang urutan utama yang posisinya stabil. Selanjutnya yaitu pengamatan formasi bintang. Dalam astronomi, bukti berarti pengamatan. Jadi kita harus mengharapkan para astronom memiliki pengamatan yang mengkonfirmasi teori mereka tentang pembentukan bintang. Sayangnya, probintang tidak mudah diamati. Meskipun para astronom itu tidak dapat melihat probintang pada panjang gelombang yang terlihat sebelum probintang melewati garis kelahiran, bintang yang terbentuk dapat dideteksi melalui inframerah. Debu di sekitarnya menyerap cahaya dari probintang dan menjadi hangat. Dan debu hangat memancarkan inframerah yang berlebihan. Pengamatan inframerah yang dilakukan dengan mengorbit teleskop inframerah mengungkapkan banyak sumber radiasi inframerah yang merupakan probintang yang terkubur di awan yang berdebu. Selanjutnya yaitu semakin masif sebuah probintang, semakin cepat ia berkontraksi. Pada gambar ini, bintang 1 sampai M membutuhkan waktu 30 juta tahun untuk mencapai deret utama. Garis putus-putus ini merupakan garis kelahiran bintang, di mana probintang yang berkontraksi pertama kali terlihat saat mereka menghilangkan awan gas dan debu di sekitarnya. Selanjutnya yaitu nebula Orion. Nah, kita tidak perlu heran untuk menemukan formasi di bintang Orion. Dari gambar ini bisa diketahui bahwa nebula yang kita lihat hanyalah sebagian kecil dari pulau yang luas dan berdebu. Bintang-bintang lahir di dalamnya telah mengionisasi gas di dekatnya dan mendorongnya keluar. Maksudnya, keluar dari awan molekul yang jauh lebih besar. Satu bintang yang sangat panas hampir bertanggung jawab seutuhnya untuk menghasilkan foton sinar ultraviolet yang membuat nebula itu semakin bersinar. Dan angin panas yang bertiup dari bintang-bintang paling masif menghembuskan nebula bentuknya seperti gelembung. Nah, akhirnya banyak bintang terlihat di nebula Orion dikelilingi oleh cakram gas dan debu. Cakram seperti itu tidak bertahan lama dan merupakan bukti nyata bahwa bintang-bintang itu masih sangat muda.
subtema yang kedua, subtopik yang kedua yaitu fusi bintang. Fusi bintang pada siklus CNO. Bintang deret utama yang lebih masif dari matahari memadukan hidrogen menjadi helium menggunakan siklus CNO. CNO itu apa? CNO adalah gabungan dari gas karbon, nitrogen, dan oksigen. Gambarnya bisa diperhatikan pada layar PPT. Siklus CNO membutuhkan suhu yang lebih tinggi karena dimulai dengan penggabungan inti karbon dengan inti hidrogen. Inti karbon memiliki muatan 6 kali lebih tinggi dari hidrogen, sehingga penghalang kolomnya itu tinggi. Dan partikel harus bertabrakan dengan kecepatan tinggi untuk memaksa partikel yang lain untuk berdekatan. Siklus CNO membutuhkan suhu yang lebih tinggi dari 16 juta derajat Kelvin. Pusat matahari tidak cukup panas, tetapi bintang yang lebih masif dari sekitar 1,1 massa matahari memiliki inti yang lebih panas dan menggunakan siklus CNO daripada rantai proton-proton yang kurang efisien. Selanjutnya yaitu mengenai temperatur termostat. Termostat itu adalah hubungan antara tekanan gas dan suhu. Dalam sebuah bintang, reaksi nuklir menghasilkan energi yang cukup untuk menyeimbangkan tarikan gravitasi ke dalam. Pertimbangkan apa yang akan terjadi jika reaksi mulai menghasilkan terlalu banyak energi. Energi ekstra yang mengalir keluar dari bintang akan memaksanya untuk mengembang. Ekspansi akan menurunkan suhu dan kepadatan pusat dan memperlambat reaksi nuklir sampai bintang mendapatkan posisinya yang stabil kembali. Stabilitas sebuah bintang itu bergantung pada hubungan antara tekanan gas dan suhu. Jika kenaikan atau penurunan suhu menghasilkan perubahan tekanan yang sesuai, maka termostat bekerja dengan benar dan bintang menjadi keadaan stabil. Selanjutnya yaitu mengenai struktur bintang. Bintang adalah sumber daya yang sederhana dan elegan yang disatukan oleh mereka sendiri. Hukum konservasi massa mengatakan bahwa massa total sebuah bintang harus sama dengan jumlah massa kulitnya. Ini seperti mengatakan bahwa berat kue itu harus sama dengan jumlah berat lapisannya. Mengenai kesetimbangan hidrostatis, keseimbangan antara berat dan tekanan itulah yang disebut dengan keseimbangan hidrostatis. Hukum kesetimbangan hidrostatis adalah hukum ketiga dari struktur bintang dan dapat memberitahu kita sesuatu yang penting tentang bagian dalam sebuah bintang. Tekanan dalam gas bergantung pada suhu dan massa jenis gas. Tekanan harus tinggi dan berarti suhu dan massa jenis gas juga harus tinggi. Keseimbangan hidrostatis juga memberitahu kita bahwa suhu harus meningkat dengan kedalaman di dalam bintang, karena setiap lapisan mempertahankan tekanan yang diperlukan untuk mendukung tekanan berat. Nah,
Dari gambar ini, hukum kesetimbangan hidrostatis mengatakan bahwa tekanan di setiap lapisan bintang yang stabil menyeimbangkan berat pada lapisan itu. Jadi, dengan bertambahnya berat dari permukaan bintang ke pusatnya, tekanan juga harus meningkat. Seperti itu. Selanjutnya yaitu transportasi energi. Hukum transportasi energi mengatakan bahwa energi harus mengalir dari daerah panas ke daerah yang lebih dingin melalui konduksi, konveksi, ataupun radiasi. Nah, aliran energi oleh radiasi bergantung pada seberapa sulit foton bergerak melalui gas. Jika gasnya dingin dan padat, foton lebih mungkin diserap atau dihamburkan mencegah radiasi masuk dengan mudah. Gas semacam itu tidak tembus cahaya. Ada 4 hukum struktur bintang. Yang pertama itu hukum mengenai konservasi massa, kemudian konservasi energi, kemudian hukum kesetimbangan hidrostatis, dan hukum transportasi energi. Jadi bedanya kalau konservasi massa itu mengenai massa total sama dengan jumlah massa kulit. Sedangkan konservasi energi itu total luminositas sama dengan jumlah energi yang dihasilkan di setiap kulitnya. Sedangkan hukum kesetimbangan hidrostatis itu berat pada setiap lapisan diimbangi dengan tekanan pada lapisan tersebut. Sedangkan transportasi energi berpindah dari daerah panas ke dingin melalui konduksi, radiasi, atau konveksi. Nah, selanjutnya bintang deret utama atau bintang urutan pertama. Ketika probintang yang berkontraksi mulai memadukan hidrogen, ia berhenti berkontraksi dan menjadi bintang deret utama yang posisinya stabil. Bintang-bintang yang paling masif sangat panas, sehingga mereka menyalakan gas di dekatnya yang tersisa di nebula yang indah. Seolah-olah mereka itu sedang mengumumkan kelahiran mereka. Kelahiran bintang itu maksudnya. Nah, pada hubungan massa dengan luminositas, pengamatan suhu dan luminositas bintang menunjukkan bahwa bintang deret utama mematuhi aturan sederhana. Semakin masif sebuah bintang, maka dia akan semakin bercahaya. Aturan itu hubungan massa luminositas yang dibahas di bab sebelumnya adalah kunci untuk memahami stabilitas bintang deret utama. Untuk memahami hubungan massa luminositas, kita harus mengingat hukum kesetimbangan hidrostatis. Hukum kesetimbangan hidrostatis sudah saya sampaikan di depan tadi, yang menyatakan bahwa tekanan menyeimbangkan berat dan termostat tekanan suhu yang mengatur produksi energi. Bintang yang lebih masif daripada matahari memiliki lebih banyak beban yang menekan interiornya, sehingga interior harus memiliki tekanan yang lebih tinggi untuk menyeimbangkan bobot tersebut. Sebuah bintang yang kurang masif dari matahari memiliki bobot interior yang lebih sedikit dan dengan demikian membutuhkan lebih sedikit internal. Selanjutnya yaitu mengenai formasi dan struktur bintang.
Bintang rata-rata menghabiskan 90% hidupnya di deret utama. Ini menjelaskan mengapa 90% dari semua bintang sejati adalah bintang deret utama. Kita kemungkinan besar akan melihat bintang selama periode yang lama dan stabil saat berada di deret utama. Bintang masif mengkonsumsi bahan bakar dengan cepat dan umurnya itu pendek. Tetapi bintang bermassa rendah menghemat bahan bakarnya dan terus bersinar selama miliaran tahun. Misalnya, bintang bermassa 25 akan menghabiskan hidrogennya dan mati dalam waktu sekitar 7 juta tahun. Matahari memiliki bahan bakar yang cukup untuk bertahan sekitar 10 miliar tahun. Nah, di gambar yang sebelah kanan ini, bintang lebih besar dari bintang O dan B masif. Bintang K dan M, urutan deret utama sangat redup sehingga sulit ditemukan, tapi sangat umum. Urutan utama bintang O dan B bercahaya dan mudah ditemukan, tetapi karena kehidupan mereka yang bergejolak, tidak pernah ada lebih dari sedikit yang terlihat di langit. Itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.